Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, nasta'inu billah. Kita akan belajar hari ini tentang adab bermajlis. Subhanallah, sesungguhnya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, adab bermajlis ini adalah sesuatu yang harus kita ketahui ilmunya. Karena sesuatu akan Allah berikan keberkahan kalau kita beradab. Maka dari itu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin, beliau mengatakan bahwasanya adab seseorang itu menjadi tanda kebahagiaan dan keberuntungannya. Sebaliknya, kurangnya adab seseorang itu pertanda akan ia dapatkan kerugian, subhanallah. Dan tidak ada serta dengan adab ya dalam hal mendatangkan, pasti ketika kita beradab pasti akan Allah datangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, subhanallah. Dan sebab terbesar seseorang dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala, terhalang dari mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat adalah kurangnya adab. Apalagi kita sebagai seorang penuntut ilmu, hendaklah benar-benar kita perhatikan bagaimana adab kita, termasuk di dalamnya adalah adab bermajlis. Kita akan belajar teman-teman adab-adab bermajlis. Yang pertama, ketika kita bermajlis, maka dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengingat dan menyebut Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang subhanallah di antara ciri kita sebagai seorang muslimah, ciri kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Subhanallah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, kata beliau, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Subhanallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, ketika seseorang itu berada dalam majlis ya, dan dalam majlis itu disebutkan nama-nama Allah Azza wa Jal, disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka subhanallah tidaklah nama Allah Subhanahu wa taala dipelajari kecuali akan Allah turunkan kepada orang-orang yang bermajlis ketenangan, rahmat menyelimutinya dan para malaikat mengelilingi mereka. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini adalah sebuah keutamaan ketika kita dalam bermajlis mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditegaskan teman-teman, ada sebuah hadis yang ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menekankan, kata beliau, "Ma min qaumin", tidaklah suatu kaum itu yaqumun, bangkit, min majlis, bangkit dari suatu majlis, la yazkurunallaha fi, dan di dalam majlis itu enggak mengingat Allah tuh, enggak berzikir kepada Allah. Yang ada dalam majlisnya qila wa qal, kata fulan, kata fulana, yang ada dalam majlisnya majlis ghibah, yang ngomongin orang, gosip, yang ada di dalam majelisnya itu bukan mengingat Allah, melainkan justru misalnya mencela satu sama lain. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa qamu an misli jifati himar wa kana lahum hasra. Maka orang-orang yang dia ketika bermajlis tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat nama Allah, melainkan mereka itu berdiri seperti bangkai keledai. Ya, maksudnya adalah bangkai keledai itu kan tidak sedap baunya ya, busuk baunya. Nggak ada keharuman sama sekali. Dan mereka juga berada dalam hal hasrah, yaitu berada dalam kerugian. Subhanallah. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, artinya ketika kita bermajlis, maka pastikan kita dalam bermajlis itu ada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik itu kita ingatkan dengan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, baik kita mengingat nama-nama Allah yang begitu indah, sifat-sifat Allah yang begitu sempurna, dan apapun yang berhubungan dengan Allah dan Rasulnya. Baik di dalam hadis atau di dalam majlis itu kita sebutkan ayat-ayat Al-Quran, di dalam majlis itu kita sebutkan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Maka ketika kita melakukan demikian, kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Subhanallah. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara adab bermajlis ini juga penting bagi kita untuk kita pelajari adalah ketika misalnya biasanya ya terjadi ketika seseorang dia berada di majelis dan hendaklah dia menjaga adab majelis tersebut. Kalau misalnya online ya, saya
kemarin sempat mendampingi anak-anak Little Doctor itu. Kemudian saya lihat ada anak-anak ketika di majlis online, mereka coret-coret screen ya. Kita akan mengatakan itu kan anak-anak, tapi sebenarnya teman-teman, sebelum anak-anak kita bermajlis, sebelum kita bermajlis, alangkah baiknya kita sonding dulu anak-anak kita. Misalnya, nah nanti kalau dalam majlis ada yang berbicara, kita tugasnya mendengarkan. Seperti kemarin Dokter Regi berbicara, kita dengarkan, nak. Tidak kemudian kita coret-coret, main coret-coret, akhirnya tidak nyaman teman-teman yang lain, membuat tidak nyaman teman dalam satu majelisnya. Ya, insya Allah anak-anak kalau kita beritahu terlebih dahulu, mereka paham. Ya, begitu pula kita. Ketika kita bermajlis sekarang yang online ini teman-teman, apabila ada pembicara yang berbicara, maka bagi kita mendengarkan, bagi kita tugasnya adalah mencatat, dan bagi kita tugasnya adalah mengamalkan. Bukan ketika misalnya kita bermajelis ya, terus ada yang berbicara, kita ternyata malah justru membuka forum, walaupun mungkin mic-nya ditutup dan kita buka forum, pembicaranya tidak tahu, tapi Allah Zat yang maha mengetahui setiap tingkah laku hambanya pasti melihat. Subhanallah. Kemudian di antara ada bermajlis online ya teman-teman, ini yang Allahul Musta'an ya, yang perlu kita pelajari adalah ketika kita ingin bermajlis, maka hendaklah kita datang lebih awal ya, kita datang lebih awal apalagi dalam rangka menuntut ilmu. Jadi subhanallah, menjaga adab itu bukan hanya dalam bermajlis ini, bukan hanya ketika offline saja, tapi ketika online. Kalau offline kan sudah jelas ya, kita datang lebih awal. Jadi teman-teman, kita ketika sekarang itu belajar online ya, hendaklah kita itu datang lebih awal. Sebelum pembicara datang, kita datang lebih awal. Sama ketika misalnya kita offline, kita kan datang lebih awal. Dan ketika kita datang lebih awal dalam bermajlis, itu yang kita harapkan subhanallah adalah keberkahan dalam ilmu kita. Karena seberapa banyak ilmu yang teman-teman miliki, kalau tidak barakah, maka itu tidak Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Sebaliknya, ketika misalnya teman-teman memiliki sebuah ilmu, kemudian ilmu itu barakah ya, dicarinya dengan jalan yang baik, dengan adab-adab yang diterapkan, maka Allah akan berikan keberkahan. Subhanallah. Ada, saya ingat ya, apa yang diturunkan oleh Syekh Abdullah As-Salmi hafizahullahu taala. Beliau pernah berkata dalam sebuah kajian virtual beliau mengatakan, sungguh kata beliau nih teman-teman, tidaklah diragukan bahwasanya majlis ya yang saat ini sedang banyak digunakan, yaitu kajian-kajian online. Kata Syekh Sulami, bahwasanya sesungguhnya majlis itu dikerumuni para malaikat yang baik, hadir bersama kita ya subhanallah, menyimak kajian, dan subhanallah kita akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebuah keberkahan. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan kenapa saya senantiasa mengingatkan diri saya dan teman-teman semuanya ketika bermajlis itu mesti harus dengan adab ya teman-teman. Karena subhanallah kita akan mendapatkan ilmu, kita akan dipahamkan oleh Allah ilmu ketika kita beradab. Ya, Yusuf bin Husain rahimahullah, beliau pernah mengatakan, bil adabi tufahimul ilm, dengan adab maka engkau akan memahami ilmu. Subhanallah. Dan jangan lupa ketika bermajlis teman-teman ya, jangan lupa untuk mengikhlaskan niat kita sebelum kita bermajlis ya. Luruskan niat kita, baik ketika teman-teman dalam kondisi belajar mencari ilmu, atau misalnya saya dalam kondisi mengajar. Kan biasanya kalau dalam majlis itu ada yang mengajar, ada yang belajar. Nah, yang belajar ataupun yang mengajar itu hendaklah benar-benar kondisikan hatinya, benar-benar mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum kita membuka majelis ilmu, sebelum kita mengajar, atau teman-teman sebelum belajar, duduk sejenak, katakan, untuk apa saya belajar? Untuk apa saya mengajar? Sudahkah lurus niat-niat kita hanya untuk mengharapkan wajah Allah, atau justru sekedar hanya ingin dilihat oleh orang lain agar kita itu disebut sebagai para penuntut ilmu? Wal'iyadzubillah, misalnya kita hanya ingin mendapatkan ria atau sum'ah. Taib. Nah, kemudian ya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ada bermajlis juga kita jangan memotong ya pembicaraan guru kita. Ketika pemateri atau guru menyampaikan materinya, maka kita jangan putus atau jangan ganggu.
sampai selesai. Maka ketika disampaikan ada yang bertanya, silakan raise hand. Biasanya kalau online ya, maka kita raise hand. Subhanallah, terkadang ya teman-teman, ketika guru belum mempersilahkan untuk bertanya, dan kita ketika tidak punya ilmu dalam bermajlis, ada banyak teman-teman yang kita dapati di kajian online tuh raise hand ya. Padahal belum dipersilahkan oleh moderatornya. Maka ini juga perlu kita tanamkan ke dalam diri anak-anak. Nak, jangan asal raise hand ya nak. Raise hand itu kan kalau dalam offline itu seperti mengacungkan tangan kan. Kita akan mengacungkan tangan kalau misalnya guru kita mempersilahkan, ya kan? Maka dari itu penting bagi kita tidak bermain asal ya raise hand, lower hand ya. Tapi kita akan raise hand jika ada kebutuhan dan akan lower hand jika memang tidak dibutuhkan. Baik, kemudian di antara adab bermajlis teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalau kajiannya offline, hendaklah kita memilih teman duduk ya. Ini penting juga nih. Karena biasanya teman duduk itu sangat mempengaruhi diri kita. Kalau teman kita tahu adab, biasanya ketika kita sedang bermajelis dia akan diam, ya kan, mendengarkan dengan seksama. Tapi kalau sebelah kita itu tidak tahu adab dalam bermajelis, mesti dia akan ngajak ngobrol kita. Terjadilah forum dalam forum ya, subhanallah. Ya, nggak apa-apa, kita kalau datang ke sebuah majelis ya, kita pilih kira-kira mana yang menjadi teman yang saya duduk di situ, temannya itu salihah, kita duduk dekat dia ya, agar kita dapat mengambil manfaat dari majelis yang ada ya. Subhanallah. Kemudian di antara adab bermajelis juga teman-teman, ketika misalnya dalam kajian offline misalnya ada seseorang yang sudah duduk ya di tempat, maka kita yang baru datang tidak boleh untuk menyuruh orang tersebut bangun. Nah, ini juga penting. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan ya, naha an yuqamar rajulu min majlisihi wa yajlisa fihi akharun. Walakin tafassahu wa tawassa'u. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah melarang seseorang itu untuk diminta berdiri dari tempat duduknya dan orang lain duduk di tempatnya tersebut. Tapi hendaklah kita itu tafassahu, melapangkan, dan tawassa'u, meluaskan ya, subhanallah. Ini juga berlaku untuk kajian online ya. Jika misalnya roomnya itu sudah penuh ya, kita tidak bisa masuk, mungkin karena teman-teman terlambat masuk, kita tidak usah marah-marah ke bagian admin. Ini pernah terjadi itu ya, waktu saya masih ingat ya, saya diberitahu oleh admin. Jadi dulu sebelum ada room 1000 ya, sebelum ada room 500 itu kan dulu awal-awal tuh roomnya 100 ya. Nah, subhanallah ada beberapa jamaah yang tidak kebagian tempat di ruang Zoom ya, karena kuotanya hanya 100. Pada chat ke admin, saya masuk kok enggak bisa, ibu masuk jam berapa, kata admin kami. Masuknya lebih dari jam 6 ya. Kenapa kok ruang Zoom-nya enggak diperbanyak kuotanya? Marah-marah ya, subhanallah. Padahal harusnya dia berkaca ya. Karena keterlambatannya akhirnya dia tidak mendapatkan ruang Zoom. Nah, subhanallah, di antara hikmahnya kenapa kita datang lebih awal teman-teman ketika kita kajian online, agar kita dapat tempat. Ya istilahnya kita dapat kursi, ya kan? Kalau memang misalnya kita nggak dapat kursi, ruang Zoom-nya panitia hanya menyediakan 100, ya sudah, kita katakan berarti itu bukan rezeki kita, ilmunya belum Allah kasih. Karena yang namanya rezeki itu bukan hanya uang. Ilmu itu lebih baik daripada uang. Ya, subhanallah. Dan Allah akan berikan ilmu kepada siapapun yang Allah kehendaki. Subhanallah. Ini yang menjadi catatan penting ya teman-teman. Karena Allah itu akan memberikan kepada ilmu kepada siapapun yang Allah kehendaki, sebagaimana Allah pun berikan rizki bagi siapapun yang Allah kehendaki. Taib. Kemudian di antara adab dalam bermajlis teman-teman, ketika kita sedang bermajlis, maka kita tidak boleh memisahkan di antara dua orang ya, kecuali dengan seizin keduanya. Nah, ini dalam kajian offline misalnya ada dua orang sudah duduk, kemudian kita memisahkan. Misalnya ada ibu A, ibu B sudah duduk tuh, terus kita tiba-tiba datang, kita bilang ke si A dan si B, maaf ya Jeng, saya mau duduk di tengahnya. Nah, itu juga tidak boleh ya. Berarti memisahkan antara dua orang yang sudah duduk. Kecuali dengan seizin keduanya. Berarti kalau memang teman-teman mau duduk di antara kedua orang, teman-teman harus izin ya. Mohon maaf Jeng, boleh nggak saya duduk di sebelah sini? Kalau memang mereka mengizinkan, maka kita boleh duduk. Tapi kalau memang mereka tidak mengizinkan, maka kita tidak boleh memaksanya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan, La yahillu li rajulin an yufarriqa baina tsnaini illa biiznihima. Tidak halal bagi seseorang itu
untuk memisahkan di antara dua orang kecuali atas seizin mereka berdua. Nah, ini juga penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita, nak. Kalau misalnya kalian nanti datang ke sekolah ada dua orang sudah menduduki ya tempat duduk, maka jangan kau pisahkan karena ini adalah sebuah larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian adab-adab ya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan kepada kita dalam bermajlis ini, di antaranya teman-teman ya, subhanallah, beliau melarang kita untuk menguping pembicaraan orang tanpa seizinnya. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Man istama'a ila hadisi qaumin wa hum lahu karihun aw yafirruna min subba fi udhunihil anuku yaumal qiyamah. Barang siapa yang dia mendengarkan, ya kemarin kita sudah masuk juga dalam bab afatul lisan ya, penyakit-penyakit lisan. Kita pernah kemarin membahas tentang bagaimana menguping pembicaraan suatu kaum sedangkan mereka itu benci atau justru menghindar darinya, tidak mau kalau pembicaraannya didengar. Maka orang yang mendengarkan ini, orang yang menguping ini akan dituangkan timah panas meleleh di telinganya ya, naudzubillah summa naudzubillah. Kapan? Pada hari kiamat ya, subhanallah. Nah, perlu kita ketahui juga teman-teman, ketika kita bermajlis, di samping kita harus meluaskan majlis kita, di antaranya ketika kita bermajlis maka janganlah kita banyak tertawa ya, subhanallah. Termasuk dalam majlis ilmu ya. Karena sekarang itu banyak ya, Allahul musta'an, para dai atau orang-orang yang menyampaikan ilmu agama ketika bermajlis justru di situ banyak gelak tawa ya. Justru malah jadi majlis seperti lucon gitu kan ya. Padahal Rasulullah SAW mewanti-wanti, beliau mengatakan la tuksirud dhahik, janganlah kalian memperbanyak tawa. Fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Ya, ketahuilah bahwasanya di antara penyebab yang bisa mematikan hati kita itu adalah banyaknya tertawa. Subhanallah. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, kalau kalian itu tahu apa yang aku tahu, kata Rasulullah SAW, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kata beliau, kalau seandainya kalian tuh tahu apa yang aku tahu. Rasulullah SAW pernah diberitahu bagaimana keadaan surga, bagaimana keadaan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW, kalau kalian tahu, maka kalian tuh dalam kehidupan mesti akan mempersedikit tertawa dan banyak menangis ya, subhanallah. Dan ini penting teman-teman bagi kita, ketika kita akan bermajlis, kita lihat itu majlisnya itu majlis yang ada menyebut nama Allah atau tidak. Majlisnya itu ketika kita berada di majlis itu, apakah hati kita semakin dekat dengan Allah atau justru semakin jauh dengan Allah. Ketika kita duduk di majlis itu, apakah dalam majlis itu ada misalnya ya qila waqal, atau justru kita semakin khusyuk kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Ketika kita tahu dalam majlis itu menambah kekhusyuan kita kepada Allah, ikuti majlisnya. Tapi ketika kita tahu justru di dalam majlis itu malah ada banyak gelak tawa ya, atau mungkin misalnya malah memfitnah orang misalnya, maka tinggalkan majlis itu. Karena sesungguhnya majlis yang Allah berikan keberkahan adalah majlis yang disebutkan nama-nama Allah di dalamnya. Kemudian di antara ini, nah penting banget nih, di antara adab bermajlis ini, baik itu kajian offline ataupun online, kita tidak boleh ya teman-teman, ketika bermajlis, sedang bermajlis nih, lagi banyak orang, terus kita bisik-bisik dengan teman kita ya, tanpa melibatkan orang yang ketiga. Kenapa hikmahnya? Karena nanti orang ketiga itu akan ada rasa dhon, ada buruk sangka ya. Kira-kira apa ya yang teman-teman saya itu bisik-bisiki. Nah, subhanallah, ini pun perlu kita tanamkan ke dalam diri anak-anak. Nah, kalau misalnya kalian itu berlima atau kalian bertiga ya, nak, jangan kau bisik-bisik dengan temanmu yang di sampingmu. Karena kasihan yang ketiga, yang keempat, yang kelima akan ada dhon, berburuk sangka, akan ada kesedihan. Kenapa kok saya nggak diberitahu, nggak diinfokan? Kenapa hanya teman dekatnya saja yang diinfokan? Sama
ketika misalnya kita bermajelis, misalnya ya, jangan kita sibuk, misalnya justru kita japri-japrian di ruang Zoom, chat gitu ya, masuk, dan kita tidak mendengarkan apa yang menjadi bahan materi yang disampaikan oleh pemateri. Ini juga termasuk su'ul adab, termasuk adab yang buruk. Apalagi misalnya dari awal sampai akhir itu malah kita ngobrol, ya, ngobrol kesana kemari, ya, dan selesai majelis kita tidak dapat apa-apa, ya, subhanallah. Taib. Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, ya, telah menegaskan bahwasanya kita itu dilarang untuk yatanaja, ya, kita itu dilarang untuk saling berbisik-bisik, dan ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, la yatanajasnani duna tsalis fa inna dzalika yuhzinu. Lihat, kata Rasulullah SAW, tidak boleh dua orang itu saling berbisik tanpa orang yang ketiga, karena hal itu dapat membuatnya bersedih, kan kasihan, ya kan? Bahasanya kalau ke anak-anak ini, nak, kalau misalnya nih, nak, engkau, nak, lagi bertiga nih sama teman-temanmu, ya. Terus ternyata temanmu tuh berbisik dengan temanmu yang lain, si A berbisik dengan si B misalnya. Engkau yang ketiga. Kira-kira perasaanmu bagaimana, nak? Kan anak-anak nanti akan bilang, ya nggak enak lah, Mi, masa aku nggak diajak bicara? Ya gimana, Mi, masa ada di majelis itu nggak dikasih tahu apa yang menjadi obrolan? Ya sama, berarti nanti engkau jangan memperlakukan temanmu seperti itu. Jangan sekali-kali engkau berbisik-bisik dengan kawanmu, karena kawanmu juga akan merasakan hal yang sama denganmu. Engkau bersedih, temanmu bersedih. Engkau tidak enak, ya, sama, temanmu juga tidak enak. Jadi kita pakai bahasa itu agar anak-anak kita bisa berpikir, oh iya, berarti saya tidak boleh, ya, melakukan demikian kepada kawan saya, ya, Masya Allah. Baik, kemudian di antara adab bermajlis, teman-teman, ya, tidak meninggalkan majelis sebelum acara selesai, ya, sebelum rampung, ya, kajiannya, ya. Kalau dalam kajian berarti sebelum rampung kajiannya, maka tidak boleh meninggalkan majelis, selesaikan terlebih dahulu. Kalaupun misalnya ada udzur, teman-teman, misalnya dalam kajian offline, teman-teman ada udzur yang sangat-sangat mendesak, ada telepon, misalnya disuruh pulang sama suaminya karena ada panggilan darurat, maka teman-teman boleh mengacungkan tangan dan izin. Sama, kajian online juga begitu. Kajian online, kalau misalnya teman-teman sedang dalam halaqah misalnya, kemudian kita akan lebih awal untuk keluar, misalnya karena ada sesuatu yang sangat mendesak, maka kita boleh izin terlebih dahulu jika memungkinkan, ya, jika memungkinkan kita izin terlebih dahulu. Masya Allah. Baik, kemudian di antara adab dalam bermajlis, teman-teman, ya, ini juga penting, bahwasanya disunahkan untuk menutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Maka kita pahami dulu arti dari doa kafaratul majlis. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kan dalam majelis itu terkadang banyak sekali terjadi kemaksiatan-kemaksiatan, baik itu kepada Allah ataupun kepada Rasulnya, ya kan? Dalam majelis terkadang kita misalnya ngomongin orang, dalam majelis misalnya kita terkadang misalnya, ya, malah justru akhirnya misalnya ngobrol dengan sebuah kata-kata dan itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala misalnya. Atau dalam majelis misalnya ada banyak, ya, tingkah laku kita yang tidak sesuai misalnya, ya, dengan apa yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ajarkan misalnya. Maka dalam hal ini, teman-teman, yang bisa kita lakukan adalah membaca doa kafaratul majlis. Jadi kafara itu artinya adalah penebus, ya. Kafara itu artinya adalah penebus dosa-dosa kita. Dan di dalam bermajlis, maka hendaklah kita baca doa kafaratul majlis agar Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita selama kita bermajlis. Nah, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini doa yang sangat bagus, ya, teman-teman. Coba yuk kita pahami sedikit-sedikit, ya, teman-teman. Subhanakallahumma. Nah, ini kita sering baca doa ini, tapi kadang kita nggak ngerti, nggak paham maknanya. Subhanaka itu artinya adalah kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Engkau, ya Allah,
wa bihamdika, ya dengan memujimu, asyhadu alla ilaha illa anta, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jal, alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka, saya memohon ampunan kepada engkau dan saya bertaubat kepadamu, ya subhanallah. Teman-teman, coba pahami hadis ini. Di dalam hadis kita, ketika kita membaca doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, artinya di situ ada yang namanya kita memohon istighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bihamdika, kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup, ya, kita cukupkan diri kita, teman-teman, ketika akan menutup majlis, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis, ya. Artinya berarti ini sudah cukup, ya. Tanpa kita, karena saya pernah berada di majlis offline di Yogyakarta itu, panitianya ketika akan menutup majlis, dia mengatakan, ya, apa yang dikatakan, mari ibu-ibu kita tutup majlis kita dengan hamdalah misalnya 3 kali, dengan istighfar 3 kali, dan dengan doa kafaratul majlisnya. Padahal subhanallah, dalam doa kafaratul majlis itu sudah tercakup kita memuji Allah. Dalam doa kafaratul majlis itu sudah ada kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan kepada kita ketika kita menutup majlis, mari kita tutup dengan membaca misalnya, ya, istighfar berapa kali hitungannya, membaca doa hamdalah berapa kali hitungannya. Rasulullah tidak mengajarkan itu. Yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika selesai bermajlis, maka hendaklah membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, ini doanya kita pahami, ya teman-teman. Semoga ini bisa kita ambil ibrahnya, pelajarannya. Jadi cukup ketika selesai bermajlis, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Itu sudah mencakup semuanya. Barakallahu fikunna jami'an. Kita persiapan, ya. Insyaallah kita akan belajar kembali. Alhamdulillah Allah berikan rezeki yang banyak di hari Jumat yang mulia ini. Alhamdulillah Allah berikan rezeki kepada kita bisa bermajlis. Itu yang bisa saya sampaikan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan saya mohon maaf atas banyaknya kekurangan pada hari ini. Semoga teman-teman memaafkan. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.